Halo, apa kabar hari ini? Tentu semua ada baik-baik, Kang. Senang sekali kita bisa jumpa hari ini. Kita akan memulaikan segala aktivitas bersama Tuhan melalui kebenaran firman. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita akan baca bagian firman. Dan sebelum membaca, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran, dan Engkau kehendaki supaya kami sebagai umat-Mu untuk berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Dan oleh sebab itu, beritahukan jalan kebenaran itu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan singkapkan kebenaran firman ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman yang dibaca saat ini dari Nehemia. Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai 64. Nehemia 7 ayat 61 sampai 64 begini dikatakan. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Demikian bagian firman. Sahabatku di dalam Tuhan, ada penggalan lagu yang mengatakan keluargaku adalah sorgaku. Kalau demikian, maka keluarga itu harus dijaga, dirawat, dipelihara, dan dihormati keberlangsungan hidup keluarga itu. Nehemia ketika mempersiapkan keluarga umat Israel yang akan masuk mendiami kota-kota Yerusalem, mereka yang mendiami kota-kota sekitar seperti Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Anon, dan Imer, ketika didata, dicatat, dan diselidiki, ternyata asal-usul mereka tidak termasuk dalam silsilah keturunan bangsa Israel. Bahkan ada yang sudah bertugas sebagai imam. Pendataan ini penting dilakukan oleh Nehemia, bukan hanya sekedar untuk mengetahui apakah tercatat dalam silsilah Israel, tetapi lebih daripada itu adalah untuk menjaga kemurnian iman umat hanya kepada Tuhan Allah saja. Saudaraku di dalam Tuhan, Bapak Ibu, silsilah keluarga itu penting. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus mendata, mencatat, dan mewariskan kepada anak cucu cece silsilah keluarga kita, supaya silsilah keluarga kita tidak putus dan kita tidak kehilangan silsilah. Tapi yang lebih penting dan yang paling utama untuk diwariskan kepada anak cucu cece kita adalah kemurnian iman kita kepada Yesus Kristus, supaya iman kepada Yesus Kristus tidak terputus, tidak hilang, tidak digantikan oleh iman yang lain, sehingga kita punya hak untuk menerima janji Allah, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman. Biar kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, diingatkan untuk punya tanggung jawab mewariskan silsilah keluarga kepada anak cucu cece kami. Tolong kami
supaya kami sebagai orang tua dapat mewariskan iman yang murni kepada anak-anak kami, supaya keturunan kami, silsilah kami tidak terputus, tidak hilang, dan pada akhirnya kami akan menerima janji kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Dan tolong kami hari ini ketika kami akan melaksanakan segala aktivitas di bidang kami masing-masing. Kami mohon Bapa, jaga, bentengi, kuatkan kami, dan buat berhasil mulai dari keluarga-keluarga kami, di tempat di mana kami bekerja, sehingga hari ini jadi hari sungguh-sungguh datangkan sukacita, datangkan berkat dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang mengikuti ibadah keluarga hari ini, demikian renungan harian keluarga. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti. Tetaplah ikuti setiap hari melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan pasti berkati kita semua. Tuhan pasti buat kita berhasil hari ini dan seterusnya. Demikian, shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.